Halo, selamat bertemu kembali Sobat Fermentasi Nusantara. Kembali ketemu bersama saya Harnas di YouTube Fermentasi Nusantara. Ya, kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Bapak Erik dari Tape Uli Cisalak. Ya, Wah, ini betul. sejak tahun berapa, Pak? Sejak tahun 57. Sejak Tape tahun Uli. 1957. Ya, Berarti betul. sudah umur berapa tuh? 66. 66 tahun ya. 66 Jadi tahun. Tape Uli Cisalak sejak tahun 1957 itu adanya di Jalan Raya Bogor. Jakarta Bogor kilometer 31. Kalau mau lewat jalan biasa bisa, kalau lewat jalan tol sekarang bisa. Bisa. Saya barusan udah tembus jalan tol tuh Lebih ya. dekat tol Iya, Cijago lebih namanya. telur namanya. Cijago ya. Iya, tol Lebih Cijago. dekat. Jadi teman-teman bisa cobain dan bisa lihat ke sini ya. Ya. Nah, kita ini di kantor pusatnya ya, Betul. di outlet Iya, pusatnya. Nah, Pak Erik mungkin boleh memperkenalkan diri dulu. Ya, halo. Saya Erik Suryawan, generasi ketiga dari rumah makan Tape Uli Cisalak. Jadi memang Tape Uli Cisalak ini sudah berdiri dari tahun 57. Cuma kalau persisnya saya udah nggak tahu. Papa saya juga udah lupa persisnya hari bulannya sampai inget di tahunnya, itu tahun 57 gitu. Tapi dari tahun 57 tuh lokasinya di sini. Ya, memang di sini. Oh, Memang di sini oke. karena di sini itu ibaratnya dulu itu perlintasan jalan provinsi dari Jakarta Bogor. Di sini tuh semacam rest area, Pak. Oh, Ya, ada oke. beberapa rest area, cuma ya bukan rest area ya dulu ya zamannya persinggahan lah. Iya. Persinggahan orang ya ngaso lah, apalah istilahnya gitu. Jadi memang ada beberapa titik di Cisalak ada, di Cibinong ada gitu. Oh, oke. Berarti Ya. ini di Cisalak udah cukup lama ya Iya, di sini ya. memang di sini. teman-teman, ini laksanya terkenal ya. Betul, Laksa betul. Cibinongnya di sini salah satu yang legend juga. Tapi karena kita fermentasi Nusantara, Ya. kita di sini ngomongin ini nih teman-teman. Nah, Tape. ini adalah Tape Uli dan Tape Uli. Cisalak. Tape Uli Cisalak itu menjadi salah satu benchmark untuk produksi tape uli ya. Betul. Di Jakarta, khususnya di daerah Jakarta gitu ya. Nah, Pak Erik bisa cerita nggak itu awalnya bagaimana bisa jualan tape uli tuh? Iya, Tape Uli ini sih kan sebenarnya ide awalnya itu gimana cara memanfaatkan produksi beras untuk diolah jadi makanan tapi bisa lebih agak tahan lama jadinya. Kalau fermentasi itu kan teori awal fermentasi itu kan memang seperti itu Iya, maksud betul, tujuannya betul. Agar untuk bertahan bisa, lama ya. agar bisa bertahan lama gitu. Nah, ketika cuma ini bisa bikin tape untuk fermentasinya tape, apa ya istilahnya? Kalau orang sini itu mesti ada tandemnya gitu, Pak. Nah, gimana caranya untuk memasangkan tape ini supaya lebih variatif lagi? Akhirnya ada ide ini, ulinya ini memang kita buat dari kelapa, ketan putih. Ini rasanya gurih. Kalau ini kan manis, Iya. gitu. Jadi gimana caranya? Akhirnya ketemulah ini ada tape, ada uli. Jadi tape uli. Gurih gitu. manis ya, tape uli itu. Gurih manis. Rasanya gurih Ya. manis ya. Dan kalau dikasih es jadinya nih teman-teman. Ya, Nah, ini es es tape tape uli. Favorit saya kalau di sini tuh es tape uli nih ya. Es tape uli. Nama tuh menarik tuh jadi minuman bisa, jadi makanan bisa gitu Jadi ya. makanan bisa. Iya. Jadi cemilan untuk ngopi, temen ngopi bisa. Untuk jadi minuman segar kala panas ya bisa gitu. Betul. Dan ini memang kita gulanya itu pun sirupnya itu memang buat sendiri. Nah, ya. Jadi beberapa pelanggan termasuk Karna sendiri ini kalau bikin di rumah ini protes sama saya kok rasanya beda Iya, sama di rasanya sini. beda. Oh, karena sirupnya bikin sendiri. Oh, Karena pantesan. sirupnya rahasia. Oke. Rahasia perusahaan. Pantesan saya kalau kesini selalu beli ini. Kalau di rumah beli tape oli dikasih es kok rasanya nggak begini. Banyak memang yang akhirnya komplain itu. Saya kok kalau di rumah nggak bisa bikin Iya. ini gitu. Oke. Nah, sebetulnya proses fermentasinya itu seperti apa sih, Pak Erik? Kalau untuk proses fermentasinya ini memang lama ya perjalanannya itu.
kita membutuhkan waktu 2 hari. 2 hari ya? 2 hari. Jadi untuk penjualan misalnya ini hari Jumat, kita udah memulai fermentasi ini di hari Rabu gitu. Jadi kalau kita memulai fermentasi di hari Jumat ini untuk penjualan di hari Minggu nanti gitu. Nah, waktunya ini tahapannya lumayan. Jadi kita dari pagi itu jam 5 pagi lah kita biasanya produksi. Jam 5 pagi itu kita udah melakukan perendaman. Beras ketan merah, ketan putih, rendam. Itu kita rendam kira-kira 3-4 jam lah. Rata-rata di antara itulah 3 jam, 3 jam setengah biasanya. Kalau 4 jam kayaknya udah mulai mengembang dia. Tujuan perendaman itu untuk nanti supaya lebih tanak, lebih matang gitu. Untuk karena tekstur yang beras ketan merah ini keras banget. Keras ya. Kalau dia nggak dibantu perendaman, jadi terlalu keras. Keras, nggak akan jadi nanti peragiannya. Jadi proses perendaman 3,5 jam, kemudian masuk proses pengukusan. Gitu, pengukusan kita masih pakai dandang, pakai kukusan, pakai kayu bakar. Nah itu kira-kira makan waktu sampai dia tanak lah. Nah itu 2 kali. Ya pengukusan pertama itu kira-kira kalau orang sini tuh sebutnya aron. Jadi aron kita siram air dingin. Nanti siram air dingin, udah dingin, itu baru kita pengukusan lagi. Nah, pengukusan lagi itu kira-kira untuk pematangannya itu kira-kira nggak makan waktu lama, sekitar 15-20 menit. Oke. Setelah tanak, semuanya enak, udah empuk, baru proses pendinginan. Pendinginan itu kita pakai tampah, tampah bulat. Jadi memang betul-betul selapisnya tipis gitu Pak. Karena kalau pendinginan ditaruh baskom itu uapnya nggak keluar. Ya, jadi memang pakainya tampah. Pendinginan itu kira-kira ya sampai dingin lah, sampai nggak ada, kalau kita pegang pun udah nggak ada rasa panasnya. Ya bisa 5 jam. 4-5 jam lah. Jadi kita mulai proses peragian itu biasanya di jam 2-an. Di jam 2 siang itu proses peragian. Nah, setelah proses peragian baru proses penyimpanan. Nanti itu yang makan waktu 2 hari untuk proses penyimpanan gitu. Ya, itu secara pembuatan tape. Kalau uli memang nggak ada. Uli ini makanan yang langsung siap saji lah. Ini dari beras ketan putih ditumbuk? Ketan putih, kelapa ditumbuk. Sama prosesnya pun ada perendaman, ada pengukusan. Pengukusannya pun 2 kali. Pengukusannya pun 2 kali. Jadi ulinya nanti ketika uli udah mateng, baru dicampur kelapa, kita kukus lagi. Oke. Setelah itu baru ditumbuk ulinya sampai jadi seperti ini. Ditumbuknya sesudah matang? Iya. Ketika beras ketan putihnya ditanak itu udah matang, baru campur kelapa. Nah, kelapanya matang juga, baru diproses penumbukan. Oke. Jadi teman-teman semua ini prosesnya panjang ya Pak ya. Kuliner yang prosesnya cukup panjang. Prosesnya mungkin kelihatannya simpel, tapi ini pekerjaan yang lumayan cukup panjang ya. Cukup panjang. Dan mesti sabar. Ya, itu utamanya ya. Oke, Pak Erik. Sekarang saya mau tanya nih, kan ada proses peragian ya. Betul. Jadi sesudah beras ketannya didinginin, terus disebar ragi. Betul. Katanya ada banyak mitos tuh Pak Erik. Katanya kalau meragi itu nggak boleh sedang datang bulan atau nggak boleh ada banyak pikiran. Betul. Nah, menurut pengalaman Pak Erik nih, yang sudah sejak 1957 gitu ya. Kira-kira gimana nih menurut pendapat Pak Erik? Iya, memang kalau kita dengar cuma cerita seperti itu, mungkin ada sebagian orang masa sih gitu. Tapi memang percaya nggak percaya, saya sendiri pun ketika memulai ini tahun
2010-an ikut papa saya untuk ya sekedar belajar sedikit sampai Iya. sekarang. Dan itu memang banyak kejadian yang aneh gitu. Kalau untuk Contohnya belajar. gimana nih? Ya memang mitos orang-orang dulu itu kalau ragi ini kan memang ada mitosnya untuk yang dia tanaman yang beras itu kan memang untuk kehidupan manusia juga. Betul. Jadi banyak mitosnya. Jadi ketika untuk peragian ini tuh orang yang meragi ini memang orang yang benar-benar bersih. Dia nggak boleh terlalu banyak pikiran, dia nggak boleh intinya itu banyak pikiran. Kalau yang lagi menstruasi atau apa itu kan karena apa ya di hormonnya dia kan nggak bagus gitu. Jadi kadang suka emosional atau apa, jadi meragi Terpengaruh juga gitu ya. terpengaruh juga gitu. I see. Kalau dia di rumah lagi banyak masalah, dia datang kerja ini peragian juga dia sambil banyak pikiran, akhirnya meraginya ini juga memang nggak merata gitu loh Pak jadinya. Okay. Jadinya nggak maksimal. Yang mestinya takarannya pas, dia pikir udah. Ya, itu ya yang pengaruhnya sebenarnya. Oke. Karena proses peragian ini yang penting itu mesti memang benar-benar pas sekali gitu. Kalau dia banyak pikiran, ya itu pasti ada yang kurang. Gitu. Terus suka asam juga. Gagal fermentasinya gitu. Iya, biasanya itu kalau ini yang kalau yang asam ini memang yang kita kadang nggak bisa jelasin juga sama gimana teknisnya karena saya pernah beberapa kali juga semuanya udah berjalan baik, normal, dan dia juga yang meragi ini juga memang karyawan saya juga memang dalam kondisi bagus. Tapi ada beberapa memang hasilnya memang nggak maksimal, bisa asam, bisa nggak ada rasa gitu. Tapi beberapa kemudian ada keluarga yang memang misalnya berhubungan entah ini jadi cocologi atau apa gitu. Tapi memang kita orang desa itu kadang suka mungkin ini kali pertanda gitu, mungkin ini. Tapi ini sekedar mitos, sekedar cerita. Iya, sekedar mitos lah ya. Sekarang teman-teman yang nonton mungkin ada yang belum pernah nyobain tape uli nih. Punya pesen nggak buat teman-teman yang belum pernah, apa sih tape uli belum pernah nyobain gitu? Kalau yang belum pernah nyobain tape uli harus cobain. Iya. Karena ini udah makanan tradisional yang memang sudah sangat lama gitu. Bisa dibilang legend lah. Gitu. Memang tape uli ini memang apa ya kita bilang itu kalau belum kena coba pasti orang melihatnya memang agak apa sih itu masalah. Makanya ini harus dicoba biar dirasa dulu, nanti ketika Anda berasa Langsung jatuh cinta. langsung jawab. Oke. Kalau belum kenal pasti orang anggapnya makanan Iya, kampung. apaan sih ini gitu ya. Makanan Tapi begitu kampung. dicoba, wah langsung ya. Nah, buktinya Pak Anas sudah kesini itu udah langsung jatuh cinta. Oh iya, Sama saya langsung nyari ini udah bisa dulu. Oke teman-teman, terima kasih Pak Erik udah ngobrol bareng komunitas fermentasi Nusantara. Teman-teman yang udah nonton juga terima kasih. Jangan lupa like and subscribe, nyalakan notifikasinya supaya kalau ada video baru bisa dikasih informasinya ya. Terima kasih sudah nonton channel YouTube Fermentasi Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.